Hakikatnya adalah jika bagi orang tersebut tidak ada beda baju yang bermerek dan tidak bermerek. HP yang mahal atau murah sama, karena yang penting aku bisa telepon, selesai. Pakai mobil apa sama, lah itu hakikat orang tidak hubud dunia. Biarpun sesaat mohon maaf pakai Mercy, tapi ternyata pakai mobil buntut pun dia juga nyaman. Tidak ada perubahan di dalam dirinya, dan di dalam menilai orang pun sama. Jadi tidak perlu kita terkagum. Oh, siapa itu yang pakai mobil mewah itu ya? Yang pakai baju A. Lah kalau dia masih punya penilaian semacam itu, lah itulah hakikat hubud dunia ada di dalam dirinya. Maknanya apa? Pengagungan kepada dunia. Karena apa? Nilai seseorang adalah dengan dunia, padahal menilai seseorang bukan dengan dunianya. Pangkat, lihat. Namanya sama Pak A, tapi setelah jadi pejabat kenapa kita beda memperlakukan dia? Karena dia punya jabatan. Lah ini hubud dunia, karena pangkat nanti kita sebutkan itu bagian daripada dunia. Nah ini keterikatan kita dengan dunia itulah yang menjadikan kita hina dan akan menjadikan kita masuk neraka. Bukan semata-mata karena cinta dunia. Kalau orang sudah membanggakan dunia itu nanti, maka ketahuilah muncul penyakit-penyakit yang lainnya. Nah kalau sudah muncul penyakit yang banyak, penyakit-penyakit hati, maka akan terjadilah sifat-sifat busuk pada diri kita, menjadi seorang pendengki, pendendam, sombong, riak, semuanya. Maka itulah yang menghantarkan orang untuk hina di dalam neraka jahanam. Maka hakikat hubbud dunia itulah yang harus kita pahami. Kemudian bagaimana kita untuk menghindar daripada hubbud dunia? Semua kita belajar. Semua kita belajar untuk ilmu ini. Bagaimana kita untuk tidak mencintai dunia dengan menjernihkan niat dan hati kita. Senantiasa kita hadirkan kesadaran bahwasanya saya itu untuk apa cari duit. Saya kerja siang malam untuk apa? Karena apa ini? Kalau saya mencari duit hanya untuk dunia, alangkah rendahnya saya. Ini makna niat. Innamal a'malu binniyat, niat yang benar. Saya bekerja siang malam kalau hanya untuk membangun rumah, sederhana, rendah, remeh. Belum tentu rumah itu aku tempati, bisa saja rumah selesai, selamatan, besoknya mati. Dan mungkin yang semacam itu. Baju yang mewah, harta yang kita miliki. Ketahuilah wahai kaum muslimin, ahli iman, harta yang anda miliki tidak akan anda bawa mati. Bahkan disebutkan dalam fikih Islami, kalau ada seorang punya gigi emas lalu mati, gigi itu boleh dicabut oleh ahli warisnya karena dia tidak punya hak membawa harta itu ke dalam kuburnya. Apa yang perlu kita banggakan dari dunia ini jika ternyata dunia ini bukan untuk akhirat? Tapi tadi disebutkan, wa man aradal akhirata, menginginkan akhirat, biarpun dia bekerja di dunia, usaha di dunia, tapi selalu berpikir untuk akhirat, maka ini orang yang akan selamat. Dan itu yang akan mendapatkan sanjungan dan pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu ayo kita merenung. Kita tuh bekerja siang malam. Ngaji pun barangkali cuma seminggu sekali. Itu pun kadang tidak masuk. Misal, ini kita renungi. Jangan-jangan saya ini salah. Jadi dunia itu apa? Alangkah rendahnya kalau aku harus mencari dunia hanya untuk dunia yang tempatnya tadi apa? Neraka jahanam telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah orang yang dicukupi di dunia tapi selamat, kita jadikan dunia ini sebagai kendaraan wasilah menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita benahi terus dan itu perlu kita koreksi. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia adalah kepalanya segala bentuk kesalahan. Kalau sudah kepalanya dipenggal itu mati kesalahan. Dari sinilah terjadi perang dunia hanya rebutan rempah. Kenapa kakak adik itu berantem melulu sampai tidak tegur sapa bertahun-tahun? Warisan. Kenapa anaknya kiai dua-duanya itu nggak akur? Rebutan santri. Apalagi? Coba dicari semua kejahatan yang ada ini adalah karena urusan dunia itu. Coba kalau sudah dipangkas hubbud dunia ini, tidak ada ustadz dengan ustadz saling mendengki. Ustadz sama ustadz saling mendengki kenapa? Karena yang satu lebih masyhur, yang satu tidak. Yang satu pondoknya gede, yang satu tidak. Jadi ini semua karena urusan dunia inilah akan menjadikan muncul kedengkian, dendam dan sebagainya. Pedagang dengan pedagang mendengki, pejabat dengan pejabat musuhan, gesek-gesekan terus. Tidak ada ujungnya kecuali sampai masuk neraka jahanam, baru mereka diam, nggak bisa ngomong lagi karena harus pasrah dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tidak ingin sampai masuk neraka baru menyesal. Sekarang ayo siapapun kita,
Siapapun kita, nah ini dunia ini kuncinya. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Kalau kita sudah menjadikan impian kita adalah dunia, kita akan mencari dunia untuk dunia, tidak peduli dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang mencari dunia karena Allah, lihat, di dalam mencari dunia dia akan berpikir. Bohong jika orang mencari ridho Allah, ternyata dia mencari nafkah dengan nafkah yang haram. Bohong. Kamu cari apa? Cari ridho Allah. Kenapa kamu kerja yang haram? Untuk sholat, nggak diterima. Bohong. Karena di saat kita bekerja, kita akan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka termasuk tanda bahwasanya dia mencari dunia untuk dunia, kalau dia mencari dunia dengan cara yang haram. Mencari dunia untuk dunia. Yang mencari dunia dengan cara yang halal saja belum tentu karena Allah dan dia masih sengsara. Bagaimana kalau mencari dunia dengan cara yang haram? Mustahil dia mencari dunia karena Allah Subhanahu wa taala. Yang mencari dunia dengan cara yang halal kadang niatnya busuk. Saya juga bisa kalau cuma buat rumah mewah begitu. Coba ntar lagi tahun depan kita nabung. Kerja yang benar halal, tapi tujuannya jelek. Tapi kalau sudah tujuannya jelek, pasti akan menghantarkan kepada kehinaan. Itu sudah pasti. Tujuannya jelek. Maka kalaupun tujuan baik sekalipun, kalau dicari dengan cara yang jelek, tidak akan sampai kepada tujuan. Pasti menunjukkan bohongnya tujuan tersebut. Kalau Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat Al-Qur'an, "Man kana yuridul ajilata." Barang siapa yang menginginkan dunia, ajjalna lahu, akan kami berikan untuknya fiha di dunia mana sya'. Ini Allah akan memberikan orang yang menginginkan dunia. Menginginkan, bukan mencari. Jadi kalimat yang disebut oleh Allah, man kana yuridu, barang siapa yang menginginkan, menghendaki dunia, akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Liman nurid, bagi orang yang aku kehendaki. Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha, kemudian aku berikan kepadanya itu jahannam. Allah akan berikan kepada orang tersebut jahannam. Menginginkan dunia. Madmuman matsura. Jadi barang siapa yang menginginkan dunia, maka menginginkan, ya, tidak disebut mencari dunia, berangan-angan dunia, pikirannya dunia, menginginkan dunia, maka itu akan diberi oleh Allah. Dan di saat diberi pun ternyata bukan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah ingin memasukkan ke dalam neraka jahanam. Wa man aradal akhirata, barang siapa menginginkan akhirat, wa sa'alaha, berusaha di dunia, bekerja di dunia, tapi pekerjaan di dunia ini untuk akhirat, karena dia masih di dunia, bekerja di dunia untuk menuju akhirat, wa huwa mu'min, dia adalah orang beriman, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, itulah orang yang bakal mendapatkan balasan dari Allah. Allah berterima kasih dengan orang tersebut, dan makna terima kasih Allah itu akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 18 dan 19, mohon ditinjau kembali nanti. Nah ini, jadi digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahasanya yang dimaksud dengan hubbud dunya itu adalah orang yang menginginkan dunia, hatinya itu terikat dengan dunia. Kemudian setelah itu dia akan menjadikan anggota tubuhnya, semua aktivitasnya itu adalah demi memenuhi apa yang diinginkan oleh hatinya, maka itu adalah orang yang dihinakan di neraka jahanam. Tapi berbeda dengan orang yang menginginkan akhirat. Biarpun dia berusaha di dunia ini mencari uang, mencari rezeki, mencari dunia, tapi yang diinginkan adalah akhirat. Masa'a ini. Saat dia berusaha di dunia, tapi untuk laha, untuk akhiratnya, maka inilah orang-orang yang akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kaidah untuk memahami makna hubbud dunya, yaitu keinginan yang ada di dalam hati kita. Jadi bukan banyaknya duit di tangan seseorang, bukan. Tetapi kita ini loh. Jadi alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian at-takatsur, berbangga-bangga dengan harta. Yang berbangga bukan orang berduit saja, orang melarat tapi pikirannya, hayalannya tinggi.
Kerja capek mulai pagi, siang malam, pagi, siang malam. Sholat hilang. Sudah fakir, melarat, sengsara dia. Tapi pikirannya dunia, dunia, dunia. Jadi melalaikan dia. Berbangga dengan dunia, maksudnya bangga itu tidak harus dia memiliki. Tapi dia menganggap bahwasanya dunia itu benar-benar ada artinya bagi kehidupannya. Ini yang harus kita perhatikan. Yurid. Man kana yuridul ajilata. Menginginkan dunia. Di dalam kehidupan kita, kesehari-harian kita butuh 3 hal. Makanan untuk makanan yang kita makan, baju yang kita kenakan, rumah untuk tempat tinggal. Urusan transportasi itu tambahan. Ada orang beli mobil untuk kerja cari makan, itu ujung-ujungnya. 3 tok ini yang kita cari. Jadi selebihnya itu tidak. Jadi hakikat yang kita butuhkan ini adalah 3 hal. Untuk kita makan, pakaian untuk menutup aurat kita, tempat tinggal untuk kita terhindar dari panas matahari, dan guyuran hujan. Ini saja sebetulnya hakikat yang kita butuhkan daripada dunia ini. Selebihnya tidak. Kalau orang menyadari ini semua, cuman semua dari kebutuhan ini berkembang. Yang namanya makanan berkembang, mulai dari yang penting perut ini isi menjadi yang penting enak, enak pun macam-macam. Apalagi masyarakat kita Indonesia itu makanannya, judul makanannya itu banyak. Setiap hari kita makan yang berbeda itu tidak habis, kita sudah mati duluan. Ya. Begitu macam-macamnya. Kalau tidak soto, bakso, tidak boso, nanti nasi jamblang, nasi jamblang, doncang, tidak coba ada sampai. Ini tidak habis-habisnya. Terus berkembang makanan. Baju pun begitu. Bermacam-macam baju, rumah pun begitu. Dan untuk mewujudkan ini, rumah pun ternyata tidak cukup. Berbangga dengan 1 rumah, menjadi 2 rumah, dan seterusnya. Dan sarana untuk mewujudkan itu semua berkembang. Mulai dari yang sangat sederhana, bercocok tanam. Sehingga membuat sebuah perusahaan kecil-kecilan menjadi perusahaan gede. Bangun rumah pun kan biasanya cukup sederhana di kampung dengan gotong royong. Akhirnya menjadi dengan melalui pemborong, kemudian dan sebagainya menjadi besar. Semuanya akan berkembang. Ini adalah urusan dunia dan terus semacam itu berkembang. Nah, tidak yang menjadikan orang hina bukan itu semua. Bukan bajunya mewah atau tidak mewah, akan tapi hatinya itu bagaimana di saat dia menyikapi dunianya itu. Nah, karena cara pandangnya seseorang terhadap dunia yang salah, yaitu menginginkan dunia, maka muncul perbedaan nilai manusia itu adalah karena dunia. Dan ini salah. Nah, itu hakikat hubbud dunia. Bagaimana cara pandang kita? Mungkin kita suatu saat melihat orang pakai baju merek ini, produk Mesir, produk Prancis. Wah, bagus produk sana. Baju ini produk Amerika. Mobil produk ini. Lah inilah baru keterikatan kepada dunia ada, karena yang dipikirkan adalah hanya kebanggaan.